Shalom, firman Tuhan bagi kita dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat terhadap kehendak Allah, ketidaktaatan itu melahirkan dosa yang membuat mereka terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Inilah yang kemudian disebut kutuk dosa yang diwariskan kepada kita umat manusia pada masa sekarang ini. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menebus dosa manusia dan membebaskan dari kutuk dosa, manusia diberi kesempatan untuk hidup seperti apa yang dikehendaki Allah. Agar manusia tahu bagaimana caranya hidup seperti yang dikehendaki Allah, Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan keteladanan bagi kita melalui hidupnya sendiri ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna bagi kita. Penebusan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Keteladanan sudah diberikan. Itulah sebabnya di kayu salib ia berkata tetelestai, yang artinya sudah selesai. Yesus menyelesaikan misinya. Tujuannya untuk datang ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan kedua berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pertanyaan untuk kita. Jika misi atau tujuan Tuhan Yesus telah selesai, maka bagaimana dengan kita? Apa tugas kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah semuanya juga selesai? Jawabannya tidak. Justru ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai, sudah selesai, tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya baru saja dimulai. Apa tugas tanggung jawab kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengapa tidak boleh serupa dengan dunia? Karena melalui karya penebusan Kristus, kita sudah ditebus, dibayar lunas dengan darahnya. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk dunia, walaupun kita ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dunia ini dengan segala gemerlap, keindahan dan kenikmatannya seringkali membuat kita lupa apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh sebab itu setiap hari selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus berjuang agar kita tidak hanya hidup untuk memuaskan keinginan daging kita, tetapi keinginan atau kehendak Allah. Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari melalui kehidupan kita yang kita jalani, kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Amin.